Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Ida Sriyanti, MSI, dan juga teman-teman yang berbahagia pada hari ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini juga kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum yang telah kami lakukan mengenai pemintalan elektrik serat nanopolivinil pirolidon atau selulosa asetat yang mengandung ekstrak daun kopasanda, Chromolaena odoratal. Oke, dengan anggota dari kami kelompok 7, ada Adam Darmawan, Indah Putri Anggraini, Melpa Regi Sandira, Ning Intan Lestari, Rizka Anggraini, saya sendiri, ada Taufik Hidayat, ada Penny Marlina, dan ada Yohana Tiominar. Baik, next slide. Oke, untuk latar belakang, saya persilahkan kepada Saudari Penny Marlina untuk menjelaskannya. Waktu dan layar dipersilahkan. Pada dasarnya, pembuatan serat nano dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti teknik pemintalan serat, multi-komponen, melt blowing, dan electrospinning. Dari ketiga metode pembuatan serat tersebut, untuk saat ini electrospinning merupakan teknik yang cukup sederhana, namun mampu menghasilkan serat nano dengan rentang ukuran paling kecil yakni 0,04 sampai 2 mikron, dengan berbagai pula jenis polimer yang bisa digunakan. Di dalam eksperimen kali ini menggunakan salah satu jenis polimer yaitu PVP atau polyvinyl pyrrolidon karena memiliki sifat yang tidak beracun, larut dalam air, dan memiliki kemampuan berinteraksi dengan lingkungannya atau biokompatibilitas sehingga banyak digunakan. Kemudian rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana pembuatan serat nano polyvinyl pyrrolidon atau selulosa asetat yang mengandung ekstrak daun kopasanda. Yang kedua, bagaimana morfologi serat nano polyphenylpyrrolidon atau selulosa asetat yang mengandung ekstrak daun kopasanda. Selanjutnya itu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui pembuatan serat nano polyphenylpyrrolidon atau selulosa asetat yang mengandung ekstrak daun kopasanda. Yang kedua yaitu untuk mengetahui morfologi serat nano polyphenylpyrrolidon atau selulosa asetat yang mengandung ekstrak daun kopasanda. Manfaat yaitu mahasiswa dapat memahami prinsip pembuatan serat nano dan karakteristiknya menggunakan electrospinning. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya, Saudari Penny. Nah, untuk selanjutnya mengenai landasan teori dipersilakan kepada Saudari Indah Putri. Kepadanya waktu dan layar dipersilakan. Baik, untuk landasan teori, serat nano ini adalah salah satu material tekstil yang dihasilkan dengan menggunakan prinsip nanoteknologi. Serat nano dalam dunia tekstil didefinisikan sebagai serat yang memiliki diameter sebesar 100 sampai 500 nanometer. Dengan keunggulan sifat-sifat yang dimilikinya seperti luas permukaan yang tinggi, struktur berpori, nanofiber dilaporkan dapat diaplikasikan secara efektif untuk bidang medis, filtrasi, kain pelindung, dan lain-lain. Next. Selanjutnya polyvinyl pyrrolidon atau sering juga disebut dengan povidon adalah polimer yang larut dalam air. Karakteristiknya putih bubuk warna krem. Selain bisa larut dalam air, juga merupakan pelarut organik lainnya. Selanjutnya daun kopasanda. Kandungan ekstrak daun kopasanda pada serat nano polyvinyl pyrrolidon mempunyai potensi sebagai penutup luka. Telah dilakukan penelitian tentang serat nano dengan bahan aktif antibakteria. Salah satunya adalah Andy Krishna yang menggunakan polimer polyvinyl pyrrolidon dengan kandungan ekstrak bawang putih. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya, Saudari Indah. Nah, untuk metodologi, saya persilakan kepada Saudara Taufik. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi, yang ketiga ini metodologi dengan alat bahan. Yang pertama adalah gelas kimia, yang kedua spatula, yang ketiga neraca digital, yang keempat pipet tetes, yang kelima magnet pengaduk, dan 6 hot plate atau magnetik dengan masing-masing 1 buah. Kemudian ketujuh plastik wrapping secukupnya, ke-8 aluminium foil secukupnya,
Yang ke-9 electropinning machine 1 buah, suntikan 1 buah, mikroskop 1 buah. Dengan bahan yaitu polyvinyl pyrrolidon dengan 0,4 gram, dengan yang kedua asam asetat dengan 0,1 gram, dengan yang ketiga ekstrak daun kopasanda yaitu 0,08 gram. Next. Berikut adalah gambar diagram skema peralatan electrospinning. Oke, next. Kemudian pemintalan serat nano menggunakan mesin. Pada prinsipnya mekanisme pembuatan serat dengan electrospinning adalah dengan cara mendorong lautan primer yang diberi tegangan listrik tinggi menggunakan pompa sirih hingga membentuk butiran tetes larut pada ujung kapiler spring. Next. Mungkin itu saja, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Saudara Taufik. Nah, untuk hasil dan pembahasan saya persilahkan kepada Saudari Yohana Tiominar. Padanya waktu dan layar dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Ini untuk hasil pembahasan yang pertama yaitu di dalam air memiliki kekuatan ikatan yang baik dan kapasitas ikatan pigmen dan terdiri dari 3 grade, hidrolisis bagian, medium, dan penuh. Jadi kristal nanofiber yang pertama adalah buatan larutan komposit dengan polimer PVP sebesar 10%, asam asetat sebesar 0,5%, dan ekstrak daun kopasanda sebesar 0,05%. Jadi di sini bisa dilihat gambar dari nanofiber PVP dengan ekstrak daun kopasanda. Next. Baiklah, dari gambar tadi menunjukkan hasil kristallan larutan komposit dengan polimer PVP yang sebesar komposit disebutkan. Jadi saat melakukan deteksi PVP dengan daun kopasanda terjadi perubahan warna yang mana awalnya putih berubah warna coklat. Perubahan warna disebabkan karena karbon aktif berada dalam matriks. Nah, jadi di sini ada hal ini dikarenakan PVP sebagai pengikat suatu material. Jadi selain itu polimer PVP dipilih karena elastis, dapat mempertahankan saat pirolisis, densitas yang lemah, dan karakteristik thermosetting sebagai prekusor membran karbon. Jadi hal inilah yang membuat PVP menghasilkan serat karbon yang bagus. Next. Baiklah, di sini untuk morfologi nanofiber PVP, jadi di sini ada gambar yang menunjukkan hasil morfologi dan distribusi nanofiber PVP yang kami lakukan. Jadi di sini distribusi ukuran diameter dengan sebaran ukuran diameter serat berkisar antara 600 hingga 1400 nanometer. Jadi di sini juga serat memiliki koefisien varian dengan harga 965, 1,195 dan 0,17 homogenitas terjadi ketika rasio antara standar deviasi dan diameter rata-rata serat kurang dari 0,3. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih banyak atas penjelasannya, Saudari Yohana. Nah, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Adam Darmawan. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, untuk distribusi diameter serat yang diamati memiliki koefisien varian atau CV dengan harga 965, 195, dan 0,17. Untuk homogenitasnya terjadi ketika rasio antara standar deviasi dan diameter rata-rata serat kurang dari 0,3. Hasil koefisien varian mengkonfirmasi bahwa semua distribusi serat itu homogen. Hasil ini berkaitan dengan bertambahnya rantai polimer dalam larutan ketika konsentrasi semakin tinggi. Untuk penambahan karbon sebesar 5% juga berpengaruh nyata terhadap konsentrasi larutan total. Berikut ini merupakan grafik diameter serat nanofiber PVP yang kami amati. Baik, next. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, terima kasih banyak atas penjelasannya Saudara Adam. Nah, kita sudah sampai pada kesimpulan.
Nah, untuk kesimpulan ini boleh untuk dibaca oleh saudari Melva, kepadanya dipersilakan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Secara makroskop, nanofiber yang terbentuk menghasilkan permukaan yang halus, homogen dan elastis. Distribusi ukuran diameter dengan sebaran ukuran diameter serat berkisaran antara 600 hingga 1400 nm. Distribusi diameter serat yang diamati memiliki koefisien variabel dengan harga 965,195 dan 0,17. Homogenitas terjadi ketika rasio antara standar deviasi dan diameter rata-rata serta kurang dari 0,3. Hasil pemintalan PPP berwarna coklat. Nanofiber sangat homogen. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien of varian lebih dari 0,3. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya, Saudari Melva. Nah, oke, itulah tadi penjelasan terkait praktikum yang kami dapatkan tentang pemintalan elektrik serat nano polivinil pyrrolidon atau selulosa asetat mengandung ekstrak daun kopasanda. Jadi dari kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Tetap semangat belajarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yohan, sudah belum yang convert itu tadi? Mute, masih mute guys. Sudah 11 menit. Oh sudah. 46 detik. Code-nya di end dulu.